Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan sharing atau bercerita tentang kisah hidup keluargaku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Mariatul Kiptiah dengan NIM akhir 169 jurusan Psikologi Islam IAIN Salatiga. Dari video ini mungkin teman-teman dapat mengambil hikmahnya untuk dijadikan pelajaran. Selamat menonton. Keluarga adalah satuan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga juga biasa dijadikan tempat untuk sharing, cerita, berkeluh kesah, curhat, dan sambat, dan yang lain-lain. Di keluarga juga adalah tempat untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling berbagi rasa. Setelah membahas sedikit tentang definisi keluarga, aku akan bercerita tentang keluargaku. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Di keluargaku itu ada tujuh orang anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak perempuan pertama, kakak perempuan kedua, kakak laki-laki aku, dan kakak ponakanku. Ayahku adalah sosok figur ayah yang baik. Beliau selalu memberikan contoh yang baik dan positif untuk anak-anaknya. Ayahku adalah seorang petani dan peternak. Alhamdulillah, ayahku mempunyai beberapa bidang lahan yang bisa untuk ditanami berbagai tanaman. Beberapa lahan tersebut ditanami dengan tanaman kopi. Nah, dan satu bidang lainnya itu ditanami berbagai tanaman. Ada tanaman cabai, sayuran, dan yang lain-lain. Selain menjadi petani, ayahku juga menjadi peternak. Ayahku menernak beberapa kambing, beberapa ayam, dan beberapa burung. Meskipun ayahku hanya seorang petani dan peternak, alhamdulillah beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ayahku juga mempunyai latar belakang pendidikan di pondok pesantren. Jadi waktu kecil di rumahku itu dijadikan tempat untuk mengaji untuk anak-anak di desaku. Setelah beberapa tahun, semakin banyak anak-anak yang mengaji di rumahku yang berasal dari tempat manapun juga. Jadi anak-anak yang mengaji di tempatku itu ada yang berasal dari jauh, dari luar daerah di desaku. Nah, beberapa anak tersebut ada yang menginap di rumahku. Itulah mengapa aku bisa mengatakan aku hidup di lingkungan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang memberikan pengaruh yang positif. Setelah menceritakan tentang ayahku, selanjutnya yaitu ibuku. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Beliau mengurus keluarganya dengan baik. Beliau juga membantu ayahku dalam bertani. Selanjutnya yaitu kakak perempuan pertamaku. Pendidikan beliau yaitu yang pertama, beliau bersekolah di sekolah dasar di dekat rumahku. Yang kedua, beliau bersekolah di MTS yang berada di kecamatanku. Yang ketiga, beliau sekolah di MAN Salatiga. Yang keempat, beliau melanjutkan pendidikannya di UIN Wali Songo Semarang yang pada waktu itu masih menjadi IAIN Wali Songo. Beliau mengambil jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Setelah beliau lulus, beliau menjadi seorang guru wira swasta di SD dekat rumahku. Beliau mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Nah, karena gaji sebagai guru wira swasta itu bisa dikatakan tidak terlalu banyak, akhirnya beliau pindah kerja di sebuah PT. Setelah beberapa tahun beliau bekerja di PT, akhirnya beliau menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Selanjutnya yaitu kakak perempuanku yang kedua.
beliau juga berlatar belakang pendidikan yang sama dengan kakakku yang pertama. Beliau juga meneruskan pendidikannya yaitu di IAIN Salatiga yang waktu itu masih menjadi Stain Salatiga. Tapi beliau berhenti di semester 4 atau 5 karena beliau berkata beliau tidak kuat. Akhirnya beliau memilih bekerja, dan setelah beberapa tahun bekerja, beliau akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Selanjutnya yaitu aku dan kakak laki-lakiku atau kakak ketigaku. Aku dan dia memiliki latar belakang pendidikan yang hampir sama, hanya berbeda di waktu MAN. Beliau bersekolah di MAN Salatiga, aku bersekolah di MAN Tangaran. Beliau juga melanjutkan pendidikannya di IAIN Salatiga, mengambil jurusan Hukum Tata Negara yang sekarang masih semester 8. Dan saya sendiri kuliah di IAIN Salatiga, mengambil jurusan Psikologi Islam semester 6. Selain berkuliah, aku dan kakak laki-lakiku juga berada di pondok pesantren. Tetapi kita berada di pondok pesantren yang berbeda. Setelah sedikit aku menceritakan tentang anggota keluargaku, selanjutnya yaitu tentang kisah keluargaku. Yang namanya kisah hidup itu tidak selalu lurus, pasti ada naik turunnya, ada suka dan senangnya, pokoknya tidak selalu lurus. Selanjutnya yaitu kisah hidup keluargaku. Kisah hidup keluargaku juga tidak selalu mulus. Beberapa kali ayahku mengalami gagal panen. Pada tahun kemarin ayahku menanam cabai. Beliau juga gagal panen karena tanamannya rusak terkena angin dan hujan. Ketika aku semester 3 dan kakak ketigaku semester 5, dan itu waktu awal-awal ada COVID-19, ekonomi keluargaku mengalami penurunan. Nah, ketika itu ayahku sempat mengalami kesusahan untuk membayar UKT aku dan kakakku, dan aku dan kakakku sempat ingin mengajukan surat untuk cuti pendidikan, tetapi ayahku tidak menyetujuinya. Akhirnya kakakku mendapatkan informasi bahwa membayar UKT itu bisa diundur. Setelah itu aku dan kakakku mengajukan penundaan pembayaran UKT, dan akhirnya alhamdulillah di ACC. Setelah mendapat persetujuan, akhirnya beberapa hari setelah itu alhamdulillah ayahku mendapatkan rezeki yang cukup untuk membayar UKT aku dan kakakku. Memang pertolongan Allah itu dekat. Ketika tahun pertama kakakku memasuki pondok pesantren, ayahku mengalami kecelakaan tetapi tidak terlalu parah. Dan ketika aku memasuki tahun pertama memasuki pondok pesantren, ayahku jatuh sakit dan beliau diharuskan untuk operasi. Dalam waktu-waktu dekat ini, yaitu aku memasuki semester 6 dan kakakku memasuki semester 8, pada waktu pembayaran UKT itu bersamaan dengan kakakku KKN, dan ketika KKN, kakakku itu membutuhkan dana yang cukup besar. Dan pada waktu itu juga keadaan ekonomi keluargaku sedang mengalami penurunan, sehingga ayahku mengharuskan menjual beberapa kambingnya, dan alhamdulillah akhirnya bisa terbayar. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang kisah hidup keluargaku. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya untuk dijadikan pelajaran. Seperti kata pepatah, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu omong kosong. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan sederhana. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.